Bahkan sudah ditelepon oleh Coach Patrick, ya, untuk menanyakan kabar dan untuk bertanya apakah dia masih ingin membela timnas Indonesia. Dibuka dengan kejutan manis dari Shane Patinama yang langsung merapat ke Bali. Tapi bukan cuma itu, pemain keturunan timnas Indonesia itu memuji tempat latihan Bali United, yakni Bali United Training Center. Ia menyebut fasilitas untuk pemain sangat lengkap dan profesional. Ia banyak lapangan, gym sangat profesional. Saya dengar itu tempat yang bagus untuk berlatih, ucap Shane kepada media. Momen kedatangan bek sayap kiri berusia 26 tahun itu bahkan sempat menjadi perbincangan publik. Usai ia terlihat menghadiri acara meet and greet Havaianas bersama tunangannya di sebuah toko sandal ternama di kawasan Kuta, Badung, Sabtu kemarin. Sebelum tiba di Bali, Shane sempat menikmati masa rehat singkat dengan berlibur ke Dubai dan Thailand. Namun kini fokusnya telah kembali penuh ke timnas Indonesia. Meski awalnya terkesan seperti berlibur, Shane menegaskan kedatangannya memiliki tujuan serius untuk beradaptasi lebih awal dengan iklim tropis Indonesia agar bisa tampil optimal di laga internasional nanti. Ini berbeda dengan bermain di Eropa, panas dan kelembabannya berbeda. Jadi ketika kami berlatih di sini, kami semakin terbiasa dan saat pertandingan kami bisa mengambil keuntungan dari itu. Jelas ex-pemain Viking FKI tersebut. Shane mengungkapkan bahwa berlatih di Bali sebelum menghadapi Cina akan sangat membantu pemain diaspora seperti dirinya. Pemain bek itu juga menekankan pentingnya waktu persiapan yang lebih panjang kali ini. Ia membandingkannya dengan FIFA Matchday Maret lalu, di mana skuad Garuda hanya memiliki 2 hari latihan sebelum takluk dari Australia dengan skor 1-5. Waktu persiapan yang cukup ini menjadi momen penting bagi pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk membangun kekompakan tim dan menyusun strategi menghadapi 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gak cuma latihan doang, Shane juga sempat jadi peramal skor lawan Cina. Beberapa hari sebelum pemusatan latihan, dirinya menyempatkan diri untuk menyapa fansnya yang ada di Bali. Dari belasan pendukung yang hadir, hampir semuanya membawa jersey untuk ditandatangani sekaligus meminta untuk berfoto bersama pemain keturunan Maluku itu. Shane juga sempat melukis sandal bersama para pendukungnya. Terlihat pada sepasang sandal berwarna putih tersebut, ia menuliskan Indonesia World Cup 2026, sekaligus menuliskan prediksi skornya pada pertandingan melawan Cina. Ia memprediksi timnas Indonesia bisa menang 2-0 atas Cina. Beberapa fans nampak tak bisa menyembunyikan antusiasmenya kala bertemu Shane Patinama secara langsung. Sangat menyenangkan untuk bertemu mereka, saya mendapat dukungan dari banyak orang dan sangat menyenangkan bisa mengobrol dengan mereka, ucap Shane saat ditemui pada kegiatan Havaianas Meet and Greet di Kuta, Kabupaten Badung, Sabtu kemarin. Menurut mantan pemain klub Belgia, KAS Eupen itu, para pendukung timnas memang kerap ditemuinya baik saat dia berada di Jakarta ataupun Bali. Bahkan, ia juga menceritakan antusiasme pendukung skuad Garuda saat berliburan ke Labuan Bajo tahun lalu. Banyak fans ketika saya berjalan di pinggir jalan, menyenangkan ketika kamu punya supporter saat ke Jakarta, Bali, bahkan saat saya ke Labuan Bajo tahun lalu juga banyak fans. Tutur pemain bernomor punggung 20 di timnas Indonesia itu. Dan yang bikin makin hangat, Shane ternyata juga ikut menyambut kembalinya sang sahabat lama Stefano Lillipali. Dulu mereka teman sekamar, kini kembali satu perjuangan. Chemistry lama siap dibangun lagi. Shane ikut bahagia Stefano Lillipali kembali mendapat panggilan di timnas Indonesia. Ia pun tidak sabar untuk bisa segera berlatih dengan mantan pemain Bali United ini. Ya, saya pernah satu kamar dengannya. Dia orang yang hebat, dia menurut saya adalah pemain yang berpengalaman dan bagus. Saya senang dia ada di timnas sekarang, ucap Shane. Lillipali sendiri juga nggak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Begitu menginjakan kaki di Bali, ekspresinya jelas penuh semangat. Ia tak sabar untuk kembali berjuang membawa Garuda terbang lebih tinggi. Halo Garuda fans, saya sudah di sini, di Sanur, siap untuk TC di Bali. Terakhir kali Lillipali dipanggil memperkuat Indonesia pada Maret 2023. Saat itu ia memperkuat Indonesia saat bertanding melawan Burundi. Bersama skuad Garuda, ia sudah mencatatkan sebanyak 30 caps dan dia menyumbangkan 3 gol untuk Indonesia.
Gol Lily Pali untuk Indonesia dikemas saat melawan Singapura 2-1 di Piala AFF 2016. Lalu Vietnam 2-2 saat semifinal Piala AFF 2016 leg 2. Dan ke gawang Timor Leste 2-1 di Piala AFF 2018. Sementara itu, Coach Patrick Kluivert turun langsung buat ajak Elkan Bagot balik ke timnas. Serius loh, pelatih legendaris kayak gitu sampai turun tangan. Ya, seperti yang sebelumnya, keberadaan Elkan Bagot di Bali memunculkan rumor kembalinya sang pemain ke skuad Garuda. Namun, nama bek berusia 21 tahun itu tidak tercantum dalam daftar 32 pemain yang dipanggil untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina dan Jepang bulan Juni nanti. YouTuber sepak bola Indonesia, Yusa Nugraha, menyebut bahwa upaya pendekatan sudah dilakukan oleh PSSI hingga Patrick Kluivert selaku pelatih kepala. Bahkan sudah ditelepon oleh Coach Patrick, ya, untuk menanyakan kabar dan untuk bertanya apakah dia masih ingin membela timnas Indonesia. Bahkan konfirmasi serupa sebelumnya juga telah disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Dalam keterangan sebuah video, Arya menjelaskan bahwa pihaknya sudah lama menjalin komunikasi dengan Elkan Bagot, namun sang pemain memilih untuk tetap fokus dengan karirnya di klub. Tanya sejak lama itu udah mengatakan bahwa dia fokus untuk di klub. Ia pun meminta publik dan supporter untuk menghormati apapun keputusan yang diambil sang pemain. Walau akhirnya Elkan belum bisa gabung karena masih fokus bela klub, usaha Patrick Kluivert buat ngajak dia balik tetap patut diapresiasi. Ini bukti bahwa timnas serius kumpulin kekuatan terbaik. Semoga kapan-kapan Elkan bisa kembali, pas waktunya tepat dan situasinya mendukung. Di balik persiapan latihan, prediksi skor, dan sapaan para pemain, ada semangat yang terus tumbuh di tubuh skuad Garuda. Bukan cuma soal siapa yang datang atau belum bisa gabung, tapi soal tekad dan persiapan matang yang mulai terasa. Bali jadi saksi awal langkah baru timnas Indonesia. Kita sebagai pendukung cukup satu tugas, terus kasih dukungan tanpa ragu. Karena bagaimanapun juga, Garuda nggak akan bisa terbang tinggi tanpa angin dari kita semua. Kita doakan yang terbaik, dukung terus Garuda dan siap-siap bangga sama penampilan mereka di lapangan.